Felix Bourdieu, seorang filsuf berasal dari Prancis, lahir pada 1 Agustus 1930 di Denguin di wilayah Bern di Pyrenees Atlantik, Prancis, dan meninggal di Paris pada 23 Agustus 2002 di usia 72 tahun. Bourdieu dikenal sebagai filsuf dengan analisa strukturalisme. Dia juga dikenal sebagai sosiolog, pemikir budaya, atau cultural studies. Keunikan filsuf ini menjelaskan perubahan sosial masyarakat dengan teori habitus, kapital, arena, medan, juga dominasi kekuasaan. Bourdieu sekolah di SMA Lycée Louis le Grand, termasuk sekolah elit. Kemudian dia kuliah di jurusan filsafat di École Normale Supérieure, lulus tahun 1951. Suatu sekolah prestisius tempat lahirnya para intelektual Prancis. Bahkan Jean-Paul Sartre pun kuliah di sini. Mendapat sekolah yang bagus membuatnya menjadi pemikir brilian. Bourdieu juga pernah melakukan penelitian etnografi di Kabylia di Aljazair tahun 1950 ketika dia menjalankan tugas militer di sana. Dari pengalaman di Aljazairlah, Bourdieu melihat dinamika masyarakat yang terjajah, gesekan kelas sosial, konflik sosial, dan perubahan sosial. Bourdieu bukanlah intelektual menara gading yang sibuk dengan teori idea atau budaya adiluhung. Dia mengamati masyarakat dan berusaha memberikan analisa juga bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat. Disinilah dia bertugas sebagai intelektual publik. Memilih menjadi intelektual publik sudah tren semenjak hadirnya Jean-Paul Sartre dan Albert Camus. Kedua peraih Nobel juga dikenal sebagai filsuf aliran eksistensialis. Bourdieu masuk ke wilayah pemikiran sosial karena manusia sebagai subjek yang berada di dalam struktur masyarakat. Manusia menciptakan masyarakat, kemudian struktur masyarakat memberi pengaruh pada manusia itu sendiri. Inilah dikenal dengan strukturalisme. Seorang manusia semenjak lahir ke dunia, ia menerima struktur lingkungan. Dia tidak otentik sebagaimana dikatakan oleh kaum eksistensialis. Seseorang lahir menerima status sebagai warga negara, suku, atau etnis, umat beragama, status sosial, bangsawan, rakyat biasa, orang miskin, orang kaya. Bourdieu dengan latar belakang prinsip kebebasan Prancis tentu akan kritis terhadap struktur yang mendominasi. Apakah setiap orang yang hidup dalam kelas sosial rendah tidak bisa berubah hidupnya? Bagi Bourdieu harus bisa, asalkan ia mempunyai habitus yang memungkinkan hidupnya berubah. Juga kapital atau modal untuk perubahan, juga bisa memahami di mana tempat yang memungkinkannya berubah. Bourdieu dikenal dengan teori habitus, kapital, modal, dan arena. Teori habitus menjelaskan mengenai perilaku atau kebiasaan yang menjadi keseharian seseorang yang dibentuk secara sengaja dengan kesadaran sehingga menjadi suatu sikap hidup yang melekat seperti rajin belajar, tekun, kritis, hemat, cekatan, sopan santun. Seseorang yang membiasakan diri untuk membaca koran setiap pagi dan menjadi kebiasaan, maka ia menjadi habitus. Maka manfaatnya dia memahami kejadian lingkungannya. Begitu juga dengan seorang anak yang setiap pagi belajar bahasa Inggris dan ini menjadi habitus, maka ia mempunyai skill bahasa Inggris. Melakukan suatu aktivitas apapun secara disiplin, baik dalam bermain musik, latihan bela diri, maka akan menjadi suatu motivasi untuk kuat menopang habitus. Hadirnya suatu habitus tidak bisa dengan sengaja atau tanpa rencana. Masyarakat modern menyadari bahwa pentingnya perubahan itu karena kesadaran dimulai dari diri sendiri dan lingkungan. Apabila seorang penambang batu ingin anaknya tidak senasib dengan dirinya dan ada perubahan sosial, maka dia harus menyekolahkan anaknya hingga berpendidikan sehingga suatu hari mendapat pekerjaan yang layak. Perubahan sosial dalam ekonomi dan budaya bukan suatu hal yang mustahil asalkan berusaha dan berjuang. Konsep kedua adalah kapital atau modal perubahan sosial. Manusia membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka ia harus punya pekerjaan sehingga mendapatkan uang. Ini aktivitas manusia sebagai homo economicus.
Manusia yang beraktivitas memenuhi kebutuhan hidup, bahkan menurut Marx dengan adanya status kerja menjadi suatu identitas diri. Maka ketika manusia kehilangan kerja atau tidak bekerja, ia kehilangan identitas. Manusia membutuhkan kapital ekonomi. Marx menjelaskan bahwa dengan kegiatan ekonomi maka bisa menopang aktivitas budaya, agama, politik, sosial. Maka ekonomi adalah basis struktur yang menopang suprastruktur budaya, politik, sosial, agama, seni. Pandangan Marx yang dikenal dengan determinisme dikritik oleh Bourdieu dengan argumen bahwa perubahan masyarakat bukan hanya ditopang oleh kapital ekonomi, tapi aspek kapital lain juga bisa membuat perubahan. Bourdieu membagi kapital menjadi 5: kapital sosial, kapital budaya, kapital simbolik, kapital ekonomi, dan kapital politik. Pemikiran Marx yang ortodok mengenai determinisme ekonomi ditentang dengan pandangan Bourdieu mengenai paradigma diskontinuitas pengetahuan. Teori Marx harus mempertimbangkan suatu perubahan bukan hanya soal ekonomi saja. Tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Kapital ekonomi adalah penguasaan akan uang dan sumber daya ekonomi. Seseorang dengan kekuatan ekonomi bisa mendirikan lembaga budaya, misalnya Tempo mendirikan komunitas hutan kayu, ya kan. Di sana ada teater Salihara, kisah Donald Trump menjadi presiden Amerika karena ia punya kapital ekonomi, tapi tentu bukan segalanya. Pernah Abu Rizal Bakri dengan kapital ekonomi dan alat partai Golkar, tapi dia gagal mencalonkan dirinya jadi presiden. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kegiatan ekonomi cukup. Di sini, seseorang yang aktif sebagai wartawan, maka jaringan komunikasi dengan wartawan lain adalah kapital yang saling mendapatkan manfaat. Nah, di sini ini kapital sosial. Misalnya juga ada kapital simbolik. Misalnya kita ini menyimbolkan siapa? Contohnya adalah Gus Dur. Misalnya Gus Dur ini secara simbolik dia adalah cucu dari pendiri NU. Nah, itu kan dia punya kapital simbolik. Kemudian dia punya kapital budaya. Dia seorang intelektual, dia sebagai seorang santri, dia punya jaringan santri juga, dan juga dia punya kapital politik, aktivis, dan mantan presiden. Nah, di situ lengkap yang dimiliki oleh Gus Dur. Begitu juga dengan Megawati. Megawati ini sebagai simbol dari Bung Karno. Dia memiliki simbol kapital simbolik, juga kapital politik. Tentu saja di sana akan bisa dikonversi kepada kapital ekonomi. Nah, di sini kapital ekonomi bisa dikonversi ke kapital budaya atau sebaliknya. Ya, betul. Bisa dikonversi, misalnya seseorang yang punya ekonomi dia bisa mendirikan lembaga budaya. Begitu juga dengan lembaga budaya juga bisa menjadikan di giat budaya itu mendapatkan kapital juga. Pemikiran Bourdieu tentu bukan untuk menguatkan eksistensi oligarki, tapi kita dengan membaca pemikirannya bertujuan untuk memahami pola-pola kapital, perubahan sosial. Tentu setiap upaya perubahan ini perjuangan dan punya tantangan. Dari sisi optimismenya, seseorang tukang batu tidak boleh enaknya sama nasibnya dengan dirinya. Seorang pemulung tidak boleh keluarganya terus terjerembab dalam kemiskinan. Bourdieu meyakini setiap manusia bisa berubah hidupnya lebih baik asalkan dia bisa punya habitus yang memungkinkan hidup lebih baik. Juga membangun kapital, sosial, budaya, simbolik, politik. Juga harus pandai melihat peluang di mana perubahan itu bisa memungkinkan dirinya berubah. Pemikiran Bourdieu tidak berada di menara gading. Jika seseorang menerapkan teori perubahan mengenai habitus, kapital, dan modal, dan pemahaman arena, maka dia akan memungkinkan hidupnya berubah lebih baik. Demikian mengenai Pierre Bourdieu. Terima kasih.